Oke, terima kasih. Eee, Gagal ginjal di Tanah Toraja memang cukup banyak ya. Bahkan penanganan gagal ginjal di Sulawesi Selatan, di Makassar, Parepare, Palopo, banyak juga orang Toraja yang sampai di situ. Dalam hal ini cuci darah sampai ke Makassar, ya, ke Parepare, ke Palopo. Namun sekarang ini di Tanah Toraja sudah tersedia hemodialisa atau terapi dari gagal ginjal kronik. Nah, kembali ke permasalahan bahwa kira-kira apa penyebab dari gagal ginjal kronik? Ya, menurut data-data yang kita lihat bahwa penyebab gagal ginjal di Tanah Toraja itu pertama adalah diabetes mellitus, DM, kedua hipertensi, ketiga adalah asam urat. Nah, inilah tiga faktor-faktor penyebab gagal ginjal yang berujung kepada cuci darah, dan semuanya ini ya berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Toraja. Nah, makanya Dinas Kesehatan, dan saya rasa ini adalah program nasional untuk lebih bagaimana mencegah untuk tidak terjadinya hipertensi, ya, DM dan asam urat yang bisa dikontrol, ya. Kita lebih ke arah pencegahan. Karena seluruh program-program kita menyasar seluruh usia produktif, ya, untuk kita lakukan pemeriksaan secara berkala. Contoh sasaran kita di pos bindu, ya, pos pelayanan terpadu untuk menyasar seluruh golongan umur untuk dilakukan pengukuran tekanan darah, kemudian pemeriksaan kadar gula darah, ya, termasuk asam urat. Dan banyak sekali orang Toraja yang mengalami masih muda sudah asam urat. Bahkan ada yang kami temukan baru umur 15 tahun tensi sudah 160, 170, dan itu sudah bagian dari pengawasan deteksi dini. Ya, kalau terus dia tekanan darahnya seperti itu, kan tentu akan berakhir ke gagal ginjal, ya, stroke dan lain-lain yang bisa terjadi. Begitupun umur masih muda sudah terkena penyakit diabetes mellitus, dan pada akhirnya akan mengalami target organ yang bermasalah, yaitu di ginjal, sehingga ujung-ujungnya adalah gagal ginjal kronik yang harus diterapi dengan hemodialisa atau cuci darah. Syukurlah kita sekarang BPJS sudah menanggung semuanya, sehingga akses menuju ke situ tidak ada masalah, tidak ada kendala, ya. Jadi ya untuk sementara saja terapi pengganti ginjal. Terlepas daripada penyakit-penyakit bawaan yang menuju ke gagal ginjal nih, Pak Kadis, itu penyebab yang menyebabkan penyakit-penyakit itu apakah dari makanan atau dari apa? Bisa dijelaskan sedikit mungkin? Ya, sebenarnya awalnya itu dari, ya, kalau bicara soal hipertensi tentu berbicara dengan kebiasaannya, kebiasaan, terus pola makan, kemudian apalagi di dunia sekarang makan tidak istilahnya orang makan tidak karu-karuan, apa yang ada kita makan, tapi olahraga tidak ada, ya, aktivitas fisik tidak ada, sehingga ya mempermudah untuk terjadinya hipertensi dini, ya. Begitu juga dengan yang DM, ya. DM itu kan ya sebenarnya faktor keturunan itu tidak terlalu dominan dalam penyebab dari DM, tapi faktor-faktor lain seperti ya infeksi, kemudian konsumsi gula yang berlebihan, karbohidrat yang berlebihan, ya. Itulah yang bisa memicu terjadinya diabetes mellitus yang pada akhirnya, ya, kalau sudah lebih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menderita seperti itu, Pak, akhirnya akan mengalami satu gagal ginjal seperti begitu.
Jadi ya marilah berperilaku hidup bersih dan sehat, kemudian makan yang terukur ya, kemudian beraktivitas minimal 30 menit dalam sehari, maka intake kalori yang kita makan itu bisa digunakan ya sebagai energi ya, terbakar ya, kalau menjadi kalori, bukan jadi timbunan semua ya. Bukan jadi cadangan yang sebenarnya membebani kerja-kerja organ yang lain seperti itu ya. Oke, baik Pak Kadis, dan itu tadi penjelasan dari Kadis Kesehatan Tanto Raja Dr. Rudi Andi Lolo terkait pertanyaan Ibu Margareta Batara yang DM kita di channel waktu itu. Jadi tadi ini dijelaskan bahwa sekarang sudah tidak jauh-jauh lagi karena sudah ada program cuci darah di Laki Padada ya Pak ya. Iya. Kemudian ditanggung BPJS, nggak perlu pusing-pusing lagi bahwa biaya atau seperti apa. Dan intinya pola makan atau pola hidup dirubah agar lebih sehat ya Pak. Ya, Mungkin ada penyampaian ke masyarakat sedikit tentang pola hidup sehat ini. Oke, terima kasih. Mungkin perlu juga saya sampaikan kepada kita semua bahwa pemerintah sudah membuka akses yang seluas-luasnya dalam mengakses kebutuhan sehubungan dengan kesehatan. Dulu kita selalu beranggapan bahwa nanti kita sakit baru ke puskesmas, ya, vaskes. Sekarang puskesmas itu sudah terbuka untuk orang-orang yang sehat. Lebih banyak kita ke program-program pemerintah itu menyasar orang-orang yang mengatakan dirinya masih sehat. Karena kita mau mengetahui jangan-jangan ya mereka sebenarnya itu menganggap masih sehat karena target organnya masih muda untuk mengkompensasi hipertensi karena masih muda ya, umur 40, tensi kalau tensi 190 200 itu masih belum ada keluhan apa-apa kecuali kalau sudah diperiksa. Jadi memang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa rajin-rajinlah dalam memeriksakan kesehatan, terutama tekanan darah, pemeriksaan paling tidak laboratorium mini kita di puskesmas ada, kemudian strip pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, itu pemerintah sudah menyiapkan itu. Sehingga kami katakan bahwa puskesmas itu terbuka, bukan cuma orang sakit tapi untuk orang-orang sehat. Jadi himbauan kita rajin-rajinlah dalam memeriksakan kesehatannya, terutama gunakan fasilitas-fasilitas program pemerintah ya, ada program Pospindu ya, umur 15 sampai 59 tahun itu bisa ikut di situ untuk memeriksakan kesehatannya, dan di situ ada laboratorium sederhana yang kita sudah siapkan. Kemudian lansia kita ya, kalau lansia kita ini kita kelola dengan baik ya, permasalahan lansia tidak akan menjadi terlalu beban, karena ya permasalahan terbesar sekarang untuk negara-negara maju adalah bagaimana penanganan terhadap lansia, karena satu lansia itu akan dipelihara oleh 2 umur produktif minimal ya, 2 umur produktif kalau dia tidak bisa mengelola dirinya dengan baik. Paling tidak dia bisa melaksanakan aktivitas rutinitas hariannya. Nah, itu hanya bisa ya memang rajin beraktivitas ya, rajin ya berolahraga, rajin memeriksakan kesehatannya. Jadi dimanfaatkanlah setiap bulan berapa kali kita turun untuk melakukan senam lansia, pemeriksaan lansia dan sebagainya ya, terutama laboratorium dan tekanan darah mereka itu kita kontrol. Karena ya kalau dibiarkan saja ya umur-umur seperti begitu mengalami ya stroke, maka bertambah lagi, yang tadi cuma 2 orang yang merawat bisa jadi 4 ya. Jadi beban pemerintah akan meningkat karena umur produktif tidak menjadi produktif karena penanganan ya orang tua, dalam hal ini lansia gitu. Oke, baik, sudah jelaskan Ibu Margareta. Dan bagi penonton dimanapun Anda berada, sampai di sinilah kita bersama Dr. Rudi.
Kadis Kesehatan Tanah Toraja, dan kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.